Warteg itu sudah ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Tapi, yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun foto atau informasi tentang pemiliknya. Seolah-olah Pak Mulyono bukanlah orang biasa. Dika mengusap wajahnya. Kepalanya terasa semakin berat. Ia harus mencari tahu lebih lanjut. Malam itu, ia memutuskan untuk kembali ke warteg, tapi kali ini ia tidak akan masuk. Ia hanya akan mengamati dari kejauhan. Saat ia tiba di dekat warteg, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Padahal, jam masih menunjukkan pukul 10 malam, dan biasanya warteg itu baru tutup menjelang tengah malam. Dika berdiri di seberang jalan, mengamati warteg yang kini tampak lebih gelap. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari celah pintu warteg yang setengah terbuka, ia bisa melihat Pak Mulyono berdiri di tengah ruangan, menghadap sesuatu yang tidak terlihat. Tapi yang membuat Dika hampir berteriak adalah apa yang ada di belakang Pak Mulyono. Sosok tinggi kurus dengan mata hitam pekat dan senyum menganga itu, berdiri di sana. Dan kali ini, sosok itu melihat langsung ke arah Dika. Dika merasakan seluruh tubuhnya melemas. Kakinya mendadak kehilangan tenaga, tapi ia tahu ia tidak bisa diam di situ lebih lama. Sosok tinggi kurus itu masih menatapnya. Mata hitam pekatnya seolah menembus jiwanya, dan senyumnya semakin melebar. Pak Mulyono tiba-tiba berbalik. Dika tersentak dan segera membalikkan badan, berjalan cepat menjauh dari warteg. Langkahnya semakin cepat, lalu berubah menjadi lari. Baru beberapa meter, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya benar-benar membeku. Langkah kaki. Bukan langkah biasa, tapi sesuatu yang menyeret di atas aspal. Berat, kasar, dan semakin dekat. Dika tak berani menoleh. Ia terus berlari menuju gang kecil dekat kosnya. Napasnya tersengal, jantungnya terasa akan meledak. Tiba-tiba, di sudut gang, seseorang menarik lengannya dengan kasar. Dika hampir berteriak, tapi sebuah tangan kasar membekap mulutnya. "SSSTT! Jangan bersuara!" Suara seorang pria terdengar lirih, nyaris berbisik. Dika meronta, tapi ketika ia melihat wajah orang itu, ia terdiam. Seorang lelaki tua dengan wajah penuh keriput menatapnya dengan ekspresi serius. Matanya tajam, seolah menyiratkan bahwa ia tahu sesuatu. "Kalau kau ingin tetap hidup, jangan pernah mendekati warteg itu lagi," bisik pria itu dengan nada penuh peringatan. Dika menelan ludah. "Siapa Anda? Apa yang terjadi di warteg itu?" Pria tua itu menghela napas. Ia melirik ke arah jalan, memastikan tak ada yang mengikuti mereka, lalu kembali menatap Dika. Pak Mulyono sudah mati sejak 5 tahun lalu. Dika membelalakkan mata. Apa?" Pria tua itu menelan ludah, lalu melanjutkan, "Warteg itu, bukan warteg biasa. Dan yang kau lihat tadi, bukan manusia." Dika merasakan tubuhnya semakin lemas. Jika Pak Mulyono sudah mati, lalu siapa yang selama ini memasak di warteg itu? Dika menelan ludah. Matanya masih terpaku pada pria tua di hadapannya. "Apa maksud Anda?" "Saya baru saja melihat Pak Mulyono tadi, dia ada di dalam warteg." Suara Dika bergetar. Pria tua itu menggeleng pelan. "Itu bukan Pak Mulyono." Dika merinding. "Lalu, siapa dia?" Pria tua itu menarik napas dalam. 5 tahun lalu, Pak Mulyono memang pemilik warteg itu. Wartegnya biasa saja, makanannya pun tidak terlalu istimewa. Tapi entah kenapa, tiba-tiba warungnya mulai ramai, terlalu ramai. Ia berhenti sejenak, menatap Dika dalam-dalam. Orang-orang mulai ketagihan. Makan di sana sekali, pasti kembali lagi. Bahkan ada yang makan 3 kali sehari di situ. Harga makanannya murah, porsinya besar, tapi ada sesuatu yang aneh. Banyak pelanggan yang tiba-tiba jatuh sakit, beberapa bahkan menghilang tanpa jejak. Dika merasakan tengkuknya meremang. Ia ingat betul bagaimana ia sendiri selalu merasa lapar setelah makan di sana. Pria tua itu melanjutkan dengan suara lebih pelan, seakan takut sesuatu bisa mendengar. Sampai akhirnya, seorang pemuda, mirip sepertimu, nekat menyelidiki warteg itu. Dan yang dia temukan, lebih mengerikan dari yang bisa kau bayangkan. Dika menelan ludah. Apa yang dia temukan? Pria tua itu menatapnya tajam. Daging yang digunakan di warteg itu, bukan daging sapi atau ayam. Dika mundur selangkah. Lalu, pria tua itu mendekat dan berbisik di telinganya. "Itu daging manusia." Dika langsung merasa mual. Pikirannya berputar, teringat bagaimana ia menyantap makanan di sana. Teringat bagaimana para pelanggan makan dengan lahap, tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka telan. Tapi, dari mana daging itu berasal? Suara Dika bergetar. Pria tua itu menghela napas. Dulu, setiap ada orang yang makan di warteg itu dan terlihat sendirian,
dia tidak akan pernah terlihat lagi keesokan harinya. Dika menelan ludah. Lalu, bagaimana dengan Pak Mulyono? Wajah pria tua itu semakin pucat. Suatu malam, pemuda yang menyelidiki itu menghilang. Keesokan harinya, warteg tetap buka seperti biasa, tapi Pak Mulyono tidak pernah terlihat lagi. Sejak hari itu, tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang memasak di dapur warteg itu. Tapi yang jelas, ia menatap Dika dengan sorot mata penuh ketakutan. Siapapun yang mengelola warteg itu sekarang, bukan manusia. Dika merasa lututnya lemas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat yang menyeret di aspal, mendekat ke arah mereka. Pria tua itu langsung menegang. Ia mencengkram lengan Dika dengan kuat. Kita harus pergi dari sini. Sekarang, Dika menoleh ke arah jalan, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Di ujung gang, berdiri sosok tinggi kurus dengan mata hitam pekat dan senyum menganga lebar. Dan kali ini, sosok itu melangkah menuju mereka. Dika merasakan tubuhnya membeku. Sosok tinggi kurus itu semakin mendekat. Langkahnya lambat, tapi suara seretan yang mengiringi langkahnya membuat dada Dika semakin sesak. Pria tua di sampingnya menarik tangannya dengan kasar. Jangan diam! Lari! Tanpa berpikir, Dika langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin, mengikuti pria tua itu menyusuri gang sempit. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak begitu keras hingga terasa akan meledak. Di belakang mereka, suara seretan itu masih terdengar. Semakin cepat, Dika tak berani menoleh. Tapi ia bisa merasakan kehadiran sosok itu semakin dekat, terlalu dekat. Gang itu semakin menyempit. Pria tua di depannya tiba-tiba berhenti di depan sebuah pintu kayu tua yang terlihat lapuk. Dalam sini, dengan tergesa-gesa, pria itu mendorong pintu dan menarik Dika masuk sebelum segera menutupnya rapat. Gelap, hanya ada cahaya temaram dari sebuah lampu minyak kecil di sudut ruangan. Dika masih terengah-engah, tangannya gemetar. Apa yang barusan itu? Apa dia yang... Diam, pria tua itu berbisik keras. Jangan bersuara, dia ada di luar. Dika menahan nafas. Sunyi. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar begitu keras di telinganya sendiri. Lalu, terdengar suara mengerikan dari luar. Kau, tidak bisa lari. Dika merasakan tengkuknya meremang. Suara itu dalam, berat, dan menggema. Seolah berasal dari sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Pria tua itu meraih sebuah kantong kecil dari sakunya dan menaburkan bubuk putih di depan pintu. Tangannya gemetar saat ia menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti doa. Beberapa detik berlalu dalam ketegangan. Lalu, suara itu menghilang. Hening. Pria tua itu menghela napas berat. Dia pergi, untuk sementara. Dika masih berdiri di tempatnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Apa yang barusan itu? Pria tua itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Itu adalah sesuatu yang menjaga warteg Pak Mulyono. Sejak malam Pak Mulyono menghilang, dia muncul, dan tidak pernah pergi lagi. Dika mengingat sesuatu. Jadi, yang memasak di warteg itu sekarang. Pria tua itu menelan ludah. Bukan manusia, tapi sesuatu yang membutuhkan tumbal. Dika merinding. Sekarang semuanya masuk akal, kenapa pelanggan warteg itu begitu ketagihan, kenapa ada orang yang menghilang, kenapa ia muntah cacing setelah makan di sana. Ia menatap pria tua itu dengan napas tersengal. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Pria tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara lirih. Hanya ada satu cara, kita harus menghancurkan dapurnya. Dika membelalakkan mata. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok tok tok. Dika dan pria tua itu langsung menegang. Lalu, terdengar suara berbisik dari balik pintu. Aku tahu kalian di dalam. Tok tok tok. Suara ketukan itu terdengar pelan, tapi setiap bunyinya seperti menusuk ke dalam tulang. Aku tahu kalian di dalam. Dika merasakan napasnya tercekat. Tubuhnya membeku, sementara pria tua di sampingnya menggenggam tangannya erat. Jangan bergerak, jangan bersuara. Bisik pria tua itu hampir tak terdengar. Dika menelan ludah. Pikirannya kacau. Apa yang akan terjadi jika sosok itu berhasil masuk? Tok tok tok. Tiba-tiba, ketukan berubah menjadi dentuman keras. Brak, brak, brak. Pintu kayu tua itu bergetar hebat, seolah sesuatu di luar sedang mencoba menerobos masuk. Pria tua itu buru-buru merogoh kantongnya dan menaburkan lebih banyak bubuk putih ke depan pintu. Ia menggenggam liontin kayu kecil di lehernya, berdoa dalam gumaman cepat. Pintu berhenti bergetar. Dika menahan napas. Apakah makhluk itu sudah pergi? Beberapa detik berlalu dalam sunyi yang mencekam, lalu terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara tawa. Perlahan,
lirih, lalu semakin keras. Hahaha, hahaha. Kalian tidak akan bisa melawan aku. Dika merasakan bulu kuduknya berdiri. Suara itu bukan suara manusia. Pria tua itu tiba-tiba berdiri. Wajahnya serius. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera ke warteg itu dan menghancurkan dapurnya sekarang juga. Dika menatapnya dengan ngeri. Apa maksud Anda? Kita baru saja hampir mati. Bagaimana kalau dia masih mengintai? Pria tua itu menatapnya dalam. Kalau kita tidak bertindak sekarang, makhluk itu akan terus ada, dan semakin banyak korban yang jatuh. Dika mengepalkan tangan. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi ia tahu pria ini benar. Ini harus dihentikan. Tanpa membuang waktu, mereka keluar dari rumah dengan hati-hati. Jalanan sudah sepi, hanya terdengar suara angin malam yang dingin. Langkah mereka cepat menuju warteg Pak Mulyono. Begitu tiba di depan warteg, suasana terasa jauh lebih mengerikan. Warteg itu kini tampak lebih gelap, lebih sunyi, lebih dingin. Pria tua itu menarik Dika ke samping. Kita masuk lewat belakang. Dapur ada di sana. Mereka mengendap-endap ke pintu belakang warteg. Anehnya, pintu itu tidak dikunci. Dengan hati-hati, mereka masuk ke dalam dapur. Begitu masuk, Dika langsung merasa mual. Bau amis yang menusuk hidung memenuhi ruangan. Di atas meja, ada tumpukan daging mentah, yang bentuknya terlalu aneh untuk disebut daging ayam atau sapi. Beberapa bagian masih terdapat potongan tulang kecil. Dika hampir muntah. Daging manusia? Pria tua itu segera menyebarkan bubuk putih ke sekeliling dapur, lalu menyalakan korek api. Kita bakar tempat ini. Tiba-tiba, brak! Sesuatu menghantam dinding dengan keras. Dika membalikkan badan, dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Di pojok dapur, muncul sosok tinggi kurus dengan mata hitam pekat dan senyum lebar yang menganga. Kalian tidak boleh menghancurkan tempat ini. Sosok itu melompat ke arah mereka dengan kecepatan mengerikan. Pria tua itu berteriak, lari. Dika langsung meraih botol minyak di dekatnya dan menyiramkannya ke meja dan dinding. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan api dan melemparkannya ke arah meja dapur. Wos! Api langsung menyambar dengan cepat. Asap hitam mengepul ke langit-langit, membakar semua yang ada di ruangan. Sosok itu menjerit dengan suara melengking, tubuhnya bergerak tak terkendali di tengah kobaran api. Dika dan pria tua itu berlari keluar dari warteg, napas mereka tersengal-sengal. Beberapa menit kemudian, api semakin besar. Warteg itu terbakar habis dalam hitungan menit. Dari kejauhan, Dika masih bisa mendengar suara jeritan mengerikan, sebelum akhirnya hening. Sunyi. Warteg Pak Mulyono telah lenyap. Dika duduk di trotoar, masih gemetar. Apa, sudah berakhir? Pria tua itu menatap sisa bangunan yang terbakar. Semoga saja. Tapi ingat, sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan tidak akan pernah benar-benar hilang begitu saja. Dika menatap pria tua itu dengan ngeri. Di kejauhan, terdengar suara sirine mobil pemadam mendekat. Namun, sebelum api benar-benar padam, Dika sempat melihat sesuatu di antara asap hitam yang mengepul. Senyum menganga itu. Pernahkah kalian makan di sebuah warteg yang rasanya enak, tapi ada sesuatu yang terasa janggal? Warung itu selalu ramai, makanannya murah, dan setiap orang yang datang, pasti ketagihan. Tapi ada satu hal yang aneh, tidak ada satupun orang yang tahu dari mana Pak Mulyono mendapatkan bahan-bahannya. Sampai akhirnya, seorang pemuda bernama Dika, menemukan sesuatu yang mengerikan di dapur warteg itu. Dika adalah seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke Surabaya. Ia tinggal di sebuah kos kecil, tak jauh dari warteg Pak Mulyono. Warteg itu selalu ramai, dari pagi hingga malam. Pelanggannya datang silih berganti, seolah-olah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa berhenti makan di sana. Awalnya, Dika tidak terlalu peduli. Sampai akhirnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia makan di warteg itu, ia selalu merasa lapar lagi hanya dalam waktu 1 jam. Bukan sekadar lapar biasa, tapi rasa lapar yang begitu menyiksa, seperti ada sesuatu di dalam perutnya yang terus meminta makanan. Suatu malam, rasa penasaran Dika semakin besar. Ia memutuskan untuk mengintip dapur warteg itu. Saat warteg mulai sepi, ia pura-pura pergi ke toilet yang berada di belakang warung. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, Dika bisa melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Mulyono sedang memasak, bukan dengan bahan makanan biasa. Ia memasukkan sesuatu ke dalam kuali besar, sesuatu yang menggeliat, sesuatu yang masih hidup. Dika terbelalak. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Saat ia mencoba mengintip lebih dekat, suara gemeretak terdengar dari dalam dapur.
seperti suara tulang yang sedang dihancurkan. Dan saat itu juga, Pak Mulyono menoleh ke arahnya. Matanya kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyuman yang begitu mengerikan. Dika terpaku di tempatnya. Napasnya tercekat saat tatapan Pak Mulyono mengunci dirinya. Senyuman aneh itu membuat bulu kuduknya meremang. Sejenak, suasana terasa begitu hening. Hanya suara sayup-sayup pelanggan yang masih makan di warteg depan. Tiba-tiba, Pak Mulyono melangkah mendekat. Dengan tangan yang masih berlumuran sesuatu yang merah pekat, ia menepuk bahu Dika. "Kamu ngapain di sini, Dik?" Suaranya pelan, tapi ada nada yang membuat Dika merasa terancam. Otaknya bekerja cepat. Kalau ia mengaku mengintip, bisa saja nasibnya berakhir mengenaskan. Ia harus tetap tenang. Saya mau ke toilet, Pak," jawab Dika dengan suara bergetar. Ia melirik ke tangannya sendiri yang gemetar. Pak Mulyono masih menatapnya, lalu tertawa kecil. "Toilet di belakang, bukan di dapur." Dika mengangguk cepat. "Maaf, Pak. Saya salah jalan." Ia segera berbalik dan berjalan menuju toilet. Langkahnya terasa berat, seakan ada mata yang terus mengawasinya. Saat menutup pintu toilet, ia berusaha mengatur napas. Pikirannya penuh dengan gambaran mengerikan dari apa yang baru saja dilihatnya. Sesuatu yang menggeliat dalam kuali, suara tulang yang hancur, dan darah yang mengalir. Ia mencoba mengingat kembali rasa makanan warteg itu. Enak, benar-benar enak. Tapi, mengapa ia selalu merasa lapar lagi setelah memakannya? Setelah beberapa menit di dalam toilet, ia menguatkan diri untuk keluar. Saat ia kembali ke area warteg, matanya langsung mencari Pak Mulyono. Tapi pria itu sudah tidak ada. Namun, yang membuatnya semakin tidak tenang adalah para pelanggan di warteg itu. Mereka makan dengan lahap, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan. Bahkan ada seorang pria paruh baya yang terus mengunyah meskipun nasi dan lauknya sudah habis, mulutnya masih bergerak seolah-olah mengunyah sesuatu yang tidak kasat mata. Dika merinding. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di warteg ini. Tapi ia tidak sadar, seseorang dari dapur masih memperhatikannya dari balik celah pintu. Dika keluar dari warteg dengan langkah cepat. Kepalanya masih penuh dengan gambaran menyeramkan dari apa yang baru saja ia lihat. Namun, semakin ia menjauh dari warteg, tubuhnya mulai terasa aneh. Ada sesuatu yang bergejolak di dalam perutnya. Rasa lapar yang sempat hilang kini kembali dengan intensitas yang lebih kuat. Ia mencoba mengabaikannya dan mempercepat langkah. Namun, perutnya tiba-tiba terasa melilit, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Dika menahan rasa sakit itu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setibanya di kos, ia langsung menuju kamar mandi dan muntah. Yang keluar dari mulutnya bukan hanya cairan biasa, tapi sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Cacing-cacing kecil menggeliat di lantai kamar mandi, bercampur dengan sisa makanan yang tadi ia makan di warteg. Beberapa di antaranya masih bergerak, seolah hidup di dalam tubuhnya selama ini. Dika mundur dengan napas terengah-engah. Matanya membelalak tak percaya. Apa yang sebenarnya aku makan tadi? Rasa mual masih menghantamnya, tapi kali ini bukan hanya karena muntah, melainkan karena ketakutan. Pikirannya melayang pada pelanggan-pelanggan warteg tadi. Mereka makan dengan lahap, seperti dikendalikan oleh sesuatu. Apakah mereka juga mengalami hal yang sama? Dika tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu lebih dalam tentang warteg itu. Tentang Pak Mulyono. Tentang apa yang sebenarnya mereka makan. Namun, saat ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di belakangnya, di sudut kamar yang gelap, ada sosok yang berdiri diam, dengan mata hitam pekat dan senyum lebar yang mengerikan. Dika membeku. Matanya terpaku pada bayangan di cermin, sosok tinggi kurus dengan mata hitam pekat dan senyum menganga lebar. Tubuhnya tak bisa digerakkan, seolah sesuatu menahannya. Nafasnya tersengal, sementara suara berdesis pelan mulai terdengar dari belakangnya. "Kau sudah melihat terlalu banyak." Suara itu dingin, serak, dan terdengar langsung di telinganya. Dika merasakan bulu kuduknya meremang. Perlahan, ia mencoba menoleh ke belakang, tapi sosok itu sudah tidak ada. Dika tersentak mundur, napasnya masih terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Jantungnya berdegup begitu keras hingga terasa menyakitkan. Tidak, ini bukan mimpi. Ini nyata. Dika bergegas keluar dari kamar mandi, tubuhnya masih gemetar. Ia langsung meraih ponselnya dan mencari informasi tentang warteg Pak Mulyono. Namun, yang ia temukan justru lebih mengejutkan.